Yesus hendak bepergian dengan murid-murid. Alkitab berkata pada ayat sebelumnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi Samaria. Samaria, Bapak Ibu catat baik-baik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, alias mereka percaya kepada gunung batu dan pohon-pohon, nenek moyang dan lain-lain. Tapi ternyata mereka juga keturunan Yakub. Tapi keturunan Yakub yang dibutakan. Dan Alkitab mencatat waktu Yesus sedang melintas di daerah itu, murid-muridnya sedang pergi cari makan. Loh, konyolnya 12 murid, semuanya pergi cari makan. Makanya saudara, kalau orang cari makan itu pasti bondong-bondong banyak datang di pesta. Tapi kalau ke rumah Tuhan, ke persekutuan, sedikit sekali. Karena saya percaya firman Tuhan harus genap, yang sedikit yang masuk surga. Amin. Dan saya percaya mereka yang masuk surga malam ini mereka ada di sini. Amin. Dan kalau mereka terbeban pulang dan beritahukan kepada teman-teman mereka bahwa surga itu nyata. Amen. Dan engkau harus segera bertobat dan percaya Yesus. Dan mari datang kepada Yesus, karena Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk itu enak dan ringan. Tapi persoalannya kadang-kadang kita cari Yesus yang lain-lain. Ternyata wanita ini, Alkitab mencatat, waktu Yesus melintas daerah itu, maka sampailah ia di sebuah kota yang namanya Samaria. Hari ini Bapak Ibu Tuhan taruhkan kami pelayanan itu. Saya kasih nama yang saya beri makan anak 29 anak, saya kasih nama pelayanan Samaria. Kenapa Samaria? Karena ada orang Lewi lewat. Lihat ada orang dipukul hancur-hancur, dia lewat. Alasan pelayanan. Hari ini ada banyak orang kedoknya jubah pelayanan. Tapi lihat pelayanan yang bukan bagian saya. Tuhan pakai saya di level yang berbeda. Saya senang sekali dengan beliau begini. Mereka sudah pergi ke bangsa-bangsa, tapi datang tidur di Hotel Borobudur. Hotel keren kayak gini. Hotel Melati. Itu dulu bekas kami pakai, sekarang itu diskotik. Mana? Mau tidur. Tapi begitu datang kali kedua, dia bilang harus upgrade, naik level dong. Dan Bapak Ibu tahu, ada satu teman saya, suaminya Muslim, tapi dia ibu-ibu, sungguh-sungguh sekali sama Tuhan. Begitu saya bilang, saya punya teman pendeta hamba Tuhan datang. Pak, saya yang bayar hotelnya. Begitu dia bayar, hari ini kesaksian, biar ibu sama bapak tahu, dia sedang bangun satu hotel baru. Yes. Yes. Makanya firman Tuhan ngomong, hamba Tuhan itu air putih segelas. Waktu kita sambut dia, kalau kita sambut Nabi, kita akan terima berkat Nabi. Sambut penginjil, kita terima berkat penginjil. Kalau kita sambut gembala, ada berkat gembala. Kalau kita sambut guru, maka berkat guru. Kita sambut rasul, ada berkat rasul. Hamba Tuhan, Alkitab berkata, hormati dia, jangan usik dia, karena dia orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia salah, urusannya dia dengan Tuhan. Bukan bela sebagai hamba Tuhan. Ada ayat ngomong, Pak, aku marah sekali dia nggak jadi teladan. Doakan dia. Dia ngomong dong, doakan dia. Karena bukan urusan kita dengan dia, urusan kita dengan Tuhan. Karena dia kalau hamba Tuhan, dia layani Tuhan, Tuhan yang akan tarik kuping. Saya ngomong ini, saya ngalami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ingat kurang lebih 6 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, kependetaan saya dicabut. Saat Jawa Tengah ini tahu, waktu saya mau ditabiskan di Salatiga, ada kurang lebih 1000 pendeta. Tiba-tiba cuma satu, saya pendeta Arianto Tanisin, hari ini dari Jogja tidak boleh ditabis. Karena ada sesuatu tidak dijelaskan. Dan hari itu yang bela saya petinggi-petinggi. Dan saya tahu ternyata waktu kita dipermalukan, kita diperjelekan, itu promosi sedang datang, sedang Tuhan berikan. Makanya respon, bukan masalah benar atau salah, tapi respon. Tepuk tangan sama Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Saya gak usah baca panjang-panjang, ibu bapak percaya, karena waktu kita sudah mau hampir habis di hotel ini. Tapi kalau masih mau more, saya akan terus sampai pagi. Apakah syutingnya nggak kerepotan dengan saya karena pendeta jalan-jalan? Haleluya. Ada yang ngantuk? Saya pastikan tidak ada yang ngantuk. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Bu buat pujiannya. Saya tadi sudah, waduh Tuhan. Tapi saya lihat yang ibu ini peka. Ayo langsung ayat kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya. Tepuk tangan yang kencang. Saya percaya berat salah sekali sendiri. Tuhan Yesus baik. Ya. Dia memang baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Bilang kiri kanan, bilang suaminya, Tuhan itu baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Siapa yang baik? Siapa yang baik? Tangan buat yang baik itu. Tuhan Yesus baik. Ini rahasianya. Kenapa wanita Samaria dia dipulihkan Tuhan? Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia seorang wanita yang kalau Bapak Ibu baca, pesundal, perempuan nakal. Alkitab berkata laki-lakinya 5. Waktu ketemu Tuhan Yesus, laki-laki yang ke-6 dia kawin cerai. Kurang ajar dia, seperti pendeta ini. Tapi Alkitab mencatat, pulang Bapak Ibu baca ya, PR. Karena nggak punya waktu kita baca. Karena kalau mau ngomong satu ayat panjang lebar. Yang pertama, saya mau beritahu, kita datang persekutuan, ketemu Yesus. Amin. Makanya dari tadi lagunya bolak-balik nyanyi. Yang ku mau. Cuma itu aja. Wanita ini ternyata dia cuma nyanyinya begitu. Mungkin dia pergi mau timbain di sumur Yakub. Dia nyanyi. Yang ku mau. Pada pojokku lain di Gusti Allah. Nanti kalau orang tahu, saudara Bapak Ibu, tradisi orang Yahudi, kalau orang ketahuan berzina, itu dilemparin dengan batu sampai mati. Bahkan dipertontonkan di luar kota, itu dia dilempar. Kemungkinan besar waktu dia pergi ke sumur Yakub, dia sebelum ketemu Yesus dia nyanyi, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh. Tapi dia nggak tahu apa yang dia mau buat. Waktu dia pergi, dia cuma bawa timba. Alkitab berkata Yesus ada di situ. Kemungkinan besar waktu dia nggak jaga rohaninya, nafsunya dia naik karena kebiasaannya. Alkitab mencatat dia punya 5 suami. Waktu ketemu, tapi dia mau bohong. Maka dengar baik-baik, dalam hadirat Tuhan tidak ada yang sempurna. Amin. Saya mau beritahu ada kata manis. Tidak ada tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, waktu kita ada dalam persekutuan, waktu kita ada dalam keintiman, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, waktu kita hancur hati sama Tuhan. Disitulah tempat yang paling indah. Makanya kalau saudara mau nangis, nangis saja. Lupa itu kan GPDI lama. Justru GPDI lama yang dibangkitkan Tuhan. Karena tiap minggu pergi di gereja, ikut persekutuan, nangis-nangis. Benar tante? Nangis-nangis, saya tahu. Loh, aku pikir, oh nangis-nangis tokonya laris. Orang bilang, beli di mana? Itulah tokonya tante yang baju biru itu loh. Loh, orang semua nggak suka. Tapi kok tiap hari cuma tante itu cuma pagi-pagi. Tuhan Yesus. Orang dari Kendal sana datang belajar itu. Orang dari Semarang, goleh, kata orang Banjar, goleh, tokonya tante. Karena tiap hari, ya, nangis toh. Hanya menyenangkan. Saya mau tanya kita, terakhir kali kita nangis kapan? Bilang kiri kanan. Aku tahu kok kamu terakhir nangis kapan. Korek-korek deh. Sentuh deh, sentuh suami atau istri atau anak, sentuh. Abang. Amin. 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 Itu berarti kita sedang ada dalam kasih Yes, amin. Kalau kita nggak nangis, kita cek. Kitanya yang senang apa Tuhan? Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan bikin saya pendeta pas. Pas butuh berasa habis, pas ada. Pas Bapak Ibu semua kadang-kadang mau pingin beli kelambi.
Bapak Ibu, saya kesaksian yang keren. Ini pendeta, biar pendeta tahu. Saya mau pengen punya jas yang begini. Tiba-tiba minggu kemarin saya baru pulang dari Surabaya. Bawa mobil itu kan pakai jasnya kayak keren gitu. Makanya saya tadi sebenarnya mau pakai batik, Ci. Jadi request pasti saya pakai batik itu biar Cici senang. Tapi saya mau senangkan dulu Tuhan. Karena waktu saya baru mimpi, tiba-tiba ada orang datang. Pak, ini ada. Begitu saya buka, saya lagi sudah. Buat saya beli ini, uang daripada saya khotbah kumpul. Nggak mungkin saya bisa beli. Haleluya. Nangis sama Tuhan. Amin. Amin. Yang membedakan. Saudara tahu yang membedakan Ruth dengan siapa? No. Orpa. Itu Ruth itu ngeyel. Tapi ngeyel positif. Mertuanya pulang. Kalau hari ini aku melahirkan, aku punya anak besar. Apakah engkau nikah dengan dia? Nggak mungkin. Nggak. Di mana engkau pergi, aku mau ikut. Di mana Bu Ruby mau pergi, aku mau ikut. Yes. Karena aku lihat mujizat untuk bangkitkan iman. Amin. Haleluya. Masih bertahan? Soalnya poinnya belum muncul ya. Gimana? Harus dipancing-pancing, dikorek-korek. Karena ada banyak. Memetuin nama gembala, Bapak Ibu. Gembala itu biasa simpannya banyak. Sakit itu di sini. Saya bukan gaya, Bapak Ibu, tapi cuma mau loncat lebih, makanya saya pakai jeans. Bukan gaya. Ya aku layani anak-anak muda, Bapak Ibu. Perut gede, biar mereka senang. Nah, Bapak Ibu sampai di mana? Iya. Wanita ini ternyata dia kalau bahasa kerennya dia hopeless. Ante-antean. Udah habis dia. Nggak ada yang bisa diharapkan laki-laki yang ada di rumah yang dia datang timba air, bawain buat laki-laki kurang ajar itu. Kenapa bukan kamu yang datang timba air? Tapi karena dia jaga gengsinya sebagai seorang wanita, dia harus lakukan itu. Dan waktu dia datang, kalau nafsunya besar, karena dia punya pengalaman hidup kawin cerai, dia ketemu Yesus. Ini laki-laki ganteng yang keren. Kemungkinan ini yang ketujuh. Kemungkinan. Tapi hari itu niatnya yang jahat itu dikurung dengan niat yang baik. Amin. Makanya waktu Bapak Ibu baca lanjut, sebab muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu, maka kata perempuan Samaria, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada saya? Tapi Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa aku, beri aku minum. Makanya taat, rahasia kita diberkati Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Beri, bilang kiri kanan, beri. Saya bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan, jemaat desit, semua teriak, tidak pelit. Saya ulang, jemaat desit, tidak pelit. Jemaat horizon. Dia punya uang 5.000, bagi buat makan bersama. Itu rahasia kenapa jemaat mula-mula mereka diberkati, mereka tetap semangat, hidup mereka diberkati Tuhan. Karena rahasianya mereka beri. Kalau Bapak Ibu baca nanti setelah ini Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-30-an sampai 40-an, 43 dan lanjut, itu ngomong tentang jemaat mula-mula. Jadi rahasianya, ternyata wanita ini nangkap hatinya Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau dia nggak tahu, yang ku mau hanya dia bisa bilang, no. Kamu kan orang baik, orang Yahudi itu baik, orang yang bertuhan. Kalau kamu ketemu saya najis dong. Tapi Yesus bukan tipe laki-laki yang menghakimi. Tapi Yesus dia datang dan dia berkata, kalau engkau tahu siapa aku, beri aku minum. Dan wanita ini Alkitab mencatat, maka datanglah perempuan Samaria itu hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-murid telah pergi ke kota untuk membeli makan. Maka kata perempuan itu, lanjut, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah,
Halo. Karunia Allah